ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada anak tunanetra. Nah, anak tunanetra adalah individu yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Seperti halnya orang awas. Anak-anak dengan penggangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi berikut. A. Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. Yang kedua itu ada terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami kondisi bayangan benda yang ditangkap oleh mata tidak dapat diteruskan oleh kornea, lensa mata, retina, dan ke saraf karena suatu sebab, sehingga saraf yang menghubungkan mata dengan otak mengalami gangguan. Anak tunanetra dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu buta. Dikatakan buta jika anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar. Jadi dia itu tidak dapat menerima cahaya dari luar. Yang kedua ada low vision. Bila anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6% atau jika anak hanya mampu membaca headline pada koran, seperti di kondisi ini seorang anak akan hanya mampu membaca judul-judul yang besar saja, seperti di koran itu kan ada bacaan yang banyak, tapi dia hanya mampu membaca judulnya saja. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai anak tunanetra, maka disimpulkan bahwa anak tunanetra adalah seseorang anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi dengan baik atau tidak menghasilkan hasil yang optimal. Atau terjadi kerusakan saraf otak yang berhubungan dengan penglihatan sehingga ketajaman penglihatannya dari ketajaman yang dimiliki orang awas atau malah tidak dapat melihat sama sekali. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak tunanetra. Ada berbagai macam ciri-ciri anak tunanetra berdasarkan spesifikasinya. Yang pertama itu ada buta total. Jika dilihat secara fisik, keadaan tunanetra tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Yang menjadi perbedaan nyata adalah pada organ penglihatannya. Meskipun terkadang ada anak tunanetra yang terlihat seperti anak normal, cuma gejala buta total yang dapat terlihat secara fisik antara lain matanya juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan atau cepat, serta mata selalu berair. Yang kedua itu ada perilaku. Anak tunanetra biasanya menunjukkan perilaku tertentu yang cenderung berlebihan. Dia perilakunya terlalu berlebihan, tidak seperti anak normal biasanya. Gangguan perilaku tersebut bisa dilihat pada tingkah laku anak antara lain menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, sukar membaca dan mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak daripada biasanya, lekas merah apabila mengerjakan suatu pekerjaan, serta tidak dapat melihat benda-benda yang jarak jauh. Yang ketiga itu ada psikis. Bukan hanya berlaku yang berlebihan saja yang menjadi ciri-ciri anak tunanetra. Dalam mengembangkan kepribadiannya, anak-anak ini juga memiliki hambatan. Ciri-ciri psikis anak tunanetra antara lain yaitu perasaan mudah kesinggung, mudah curiga, dan ketergantungan yang berlebihan. Yang tadi itu ada itu ada jenisnya, itu jenis tunanetra itu ada yang buta total. Yang ini ada yang kedua itu jenisnya low vision. Ciri-ciri anak tunanetra yang low vision itu antara lain yang pertama itu menulis dan membaca dengan jarak dekat. Yang kedua hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. Yang ketiga mata tampak
lain, terlihat putih di tengah mata seperti terkena katarak, dan korneanya terlihat bening di bagian depan matanya. Yang keempat itu terlihat tidak menatap lurus ke depan. Yang kelima, memincingkan mata atau mengerutkan kening, terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu. Yang keenam, lebih sulit melihat pada malam hari daripada siang hari. Yang ketujuh, pernah menjalani operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak tunanetra. Akibat dari ketunanetraan, maka pengenalan atau pengertian terhadap dunia luar anak tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh. Akibatnya, perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini disebabkan perkembangan kognitif tidak saja erat kaitannya dengan kecerdasan atau kemampuan intelijensinya, tetapi juga dengan kemampuan indera penglihatannya. Kemampuan bahasa anak tunanetra menurut Busford yaitu konsep pembendaharaan kata yang dimiliki lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak normal. Sebab anak tunanetra hanya mengenal nama-nama tanpa mempunyai pengalaman untuk memahami hakikat secara langsung objeknya. Interpretasinya harus menurut gagasannya dan cenderung verbalistik. Anak tunanetra dalam belajar membaca menggunakan cara khusus, yakni menggunakan huruf-huruf yang diciptakan oleh Braille. Huruf Braille yang digunakan merupakan titik-titik yang ditimbulkan dan dibaca dengan jari-jari. Jadi itu contohnya kayak roll abjad, tapi rollnya itu agak nimbul ke atas sehingga mereka hanya bisa merabanya saja. Yang kedua, saya akan membahas tentang anak tunarungu. Tunarungu adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam indera pendengaran. Anak tunarungu adalah seorang anak yang berada dalam keadaan di mana terdapat salah satu organ telinga bagian luar, organ telinga bagian tengah, dan organ telinga bagian dalam mengalami gangguan atau kerusakan yang disebabkan penyakit, kecelakaan, atau sebab lain yang tidak diketahui sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah seorang anak yang berada dalam keadaan mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan alat pendengarannya sehingga mengalami hambatan dalam bahasanya. Ciri-ciri anak tunarungu berdasarkan klarifikasinya dibedakan sebagai berikut. Tingkat 1 itu ada kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54. Penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus. Yang tingkat kedua itu ada kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69%. Penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus. Dalam kebiasaan sehari-hari memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus. Tingkat yang ketiga, kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89%. Tingkat keempat, kehilangan kemampuan mendengar 90 sampai ke 100%. Jadi di tingkat keempat ini kemungkinan anak tersebut tidak dapat mendengar suara apapun. Salah satu tokoh yang bernama Achilles Marx mengemukakan pendapatnya, yaitu ciri-ciri anak tunarungu. Yang pertama itu ada kemampuan bahasanya terlambat. Yang kedua, tidak bisa mendengar. Yang ketiga, lebih sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Yang keempat, ucapan kata yang diucapkan tidak begitu jelas. Yang kelima, kurang
ataupun bisa tidak menanggapi komunikasi yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Yang keenam, sering memiringkan kepala, bisa di saat disuruh mendengar. Yang ke-7, keluar nanah dari kedua telinga. Dan yang ke-8, terdapat kelainan organis telinga. Nah, saya akan membahas tentang perkembangan kognitif anak tunarungu. Perkembangan kognitif anak tunarungu sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, sehingga hambatan pada bahasa akan menghambat perkembangan intelijensi anak tunarungu. Kerendahan tingkat intelijensi anak tunarungu bukan berasal dari hambatan intelektualnya yang rendah, melainkan secara umum karena intelijensinya tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. Tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu terhambat. Aspek intelijensi yang terhambat perkembangannya ialah yang bersifat verbal. Misalnya, merumuskan pengertian, menghubungkan, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Yang ketiga, saya akan membahas tentang anak tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Apa bedanya karakteristik anak dengan kelainan tunagrahita? Yaitu keterbatasan intelijensi. Yang dimaksud keterbatasan intelijensi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan menghitung sangat terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dipelajari atau cenderung belajar dengan membeo. Yang kedua itu ada keterbelakangan sosial. Anak tunagrahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Anak tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih muda dari usianya. Ketergantungan terhadap orang tua sangat besar. Ketergantungan anak terhadap orang tua itu sangat besar. Tidak mampu memikul tanggung jawab dengan bijaksana, sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi. Yang ketiga itu ada keterbatasan fungsi mental lainnya. Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Jadi dia itu anak yang harus memiliki waktu yang lebih lama untuk mengadaptasikan dirinya terhadap lingkungannya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaik bila mengikuti hal-hal yang rutin dan secara konsisten. Jadi mereka tidak biasa dengan hal-hal yang baru. Jadi mereka akan terbiasa jika hal itu sering diikutinya. Anak tunagrahita tidak dapat menghadapi sesuatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan pengertian yang saya ucapkan tadi, dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah seorang anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, sehingga dia mengalami keterbatasan intelijensi dan keterbelakangan sosial. Yang kedua itu ada ciri-ciri anak tunagrahita. Pada anak tunagrahita, ciri-cirinya bisa dilihat jelas dari fisik. Antara lain, penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil daripada kepala anak pada umumnya. Yang kedua itu pada masa pertumbuhannya dia tidak mampu mengurus dirinya. Yang ketiga, terlambat dalam perkembangan bicara dan bahasa. Jadi misalnya jika anak yang mengalami tunagrahita, pada umumnya anak umur 3 tahun akan bisa berbicara. Tapi jika anak tersebut mengalami tunagrahita, di umur 3 tahun mereka akan
lebih sulit berbicara daripada anak biasanya. Yang keempat itu ada cuek terhadap lingkungan, jadi dia tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, koordinasi gerak kurang. Yang keenam itu sering keluar ludah dari mulutnya atau mences. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak tunagrahita. Perkembangan kognitif anak tunagrahita sangatlah lambat karena pada dasarnya anak tunagrahita memiliki kecerdasan intelijensi di bawah rata-rata. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu jenis anak tunadaksa. Tunadaksa adalah istilah lain dari tuna fisik. Berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Selain itu, tunadaksa juga didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai salah satu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. Ada beberapa penggolongan anak tunadaksa yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tunadaksa taraf ringan. Yang termaksud dalam klasifikasi tunadaksa taraf ringan ini adalah tunadaksa murni dan tunadaksa kombinasi ringan. Tunadaksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang atau buntung, dan cacat fisik lainnya. Yang kedua itu ada tunadaksa taraf sedang. Tunadaksa taraf sedang itu adalah tunadaksa akibat cacat bawaan atau cerebral palsy ringan dan polio ringan. Kelompok ini dialami dari tuna akibat cerebral palsy atau tuna mental yang disertai dengan menurunnya daya ingat waktu, tidak sempat jauh di bawah normal. Yang ketiga ada tunadaksa taraf berat. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tunadaksa akibat cerebral palsy berat yang keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkena cacat ini pada tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, imbecile, dan idiot. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak tunadaksa adalah seseorang anak yang mengalami berbagai jenis gangguan fisik yang disebabkan faktor sejak lahir atau penyakit dan luka yang mengakibatkan kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi anggota tubuh. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian anak tunadaksa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak yang mengalami tunadaksa. Ada beberapa yang tergolong ciri-ciri anak tunadaksa, antara lain yaitu yang pertama itu anggota gerak tubuh tidak bisa digerakkan atau lemah, bisa juga lumpuh. Yang kedua itu setiap bergerak mengalami kesulitan atau ketika mereka berat, mereka merasakan sangat berat untuk mengangkat anggota gerak mereka. Yang ketiga itu tidak mampu memiliki anggota gerak lengkap. Yang keempat, hiperaktif, tidak dapat tenang. Yang kelima, terdapat anggota gerak yang tidak sama dengan keadaan normal pada umumnya. Misalkan jumlah yang lebih
ukuran yang lebih kecil, dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan ciri-cirinya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak tunadaksa. Keadaan tunadaksa menyebabkan gangguan dan hambatan dalam keterampilan motorik seseorang anak, dan hal ini akan mempengaruhi terhadap perkembangan keterampilan motorik yang lebih kompleks pada tahap berikutnya. Keterbatasan ini sangat membatasi ruang gerak kehidupan anak tersebut. Makin besar hambatan yang dialami anak dalam berasimilasi dan berkomunikasi dengan lingkungannya, makin besar pula hambatan yang dialami anak pada perkembangan kognitifnya. Dengan demikian, akan menghambat anak itu melaksanakan proses asimilasi dengan sempurna. Nah, setelah membahas anak tunadaksa, yang kelima, kita akan membahas tentang anak tunalaras. Anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak kurang mempunyai toleransi, tidak atau kurang mempunyai sikap yang toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, anak tunalaras juga didefinisikan sebagai anak yang mengalami gangguan hambatan emosi dan tingkah laku sehingga anak tersebut tidak atau kurang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, dan hal ini mengganggu situasi belajarnya. Selain itu, tunalaras juga didefinisikan sebagai sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak tunalaras adalah seorang anak yang memiliki tingkah laku menyimpang daripada anak-anak umumnya. Anak ini mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri anak tunalaras. Penderita kelainan anak tunalaras memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu berani melanggar aturan yang berlaku. Yang kedua itu mudah emosi. Yang ketiga itu suka melakukan tindakan agresif. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan kognitif anak tunalaras. Perkembangan intelijensi anak tunalaras tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Ada yang memiliki intelijensi rendah rata-rata, dan ada pula yang memiliki intelijensi tinggi. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Yang keenam, kita akan membahas tentang autis. Autis adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial ataupun berkomunikasi secara normal. Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persyarafannya, autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa sosial dan fantasi. Anak autis, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak autis. Anak autis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, antara lain sulit bersosialisasi dengan anak-anak lainnya, tertawa tidak pada tempatnya. Anak autis cenderung tidak menertawakan hal-hal yang lucu. Jadi jika anak normal tertawa, dia tidak
tidak akan tertawa, tapi jika dia tertawa berarti anak normal tidak tertawa. Begitu. Yang ketiga, tidak pernah atau jarang sekali kontak mata. Yang keempat, tidak peka terhadap rasa sakit. Yang kelima, lebih suka menyendiri atau sifatnya agak menjauhkan diri. Yang keenam, suka benda-benda yang berputar dan memutarkan benda. Yang ketujuh, ketertarikan pada suatu benda secara berlebihan. Yang kedelapan, hiperaktif, melakukan kegiatan fisik secara berlebihan atau malah tidak melakukan apa-apa. Yang kesembilan, kesulitan dalam mengutarakan kebutuhannya atau suka menggunakan isyarat dan menunjuk dengan tangan daripada dengan kata-kata. Yang kesepuluh, menuntut hal yang sama atau menentang hal-hal yang sifatnya rutin. Yang ke-11, tidak peduli bahaya. Yang ke-12, menekuni permainan dengan cara aneh dalam waktu yang lama. Yang ke-12, ekolalia atau mengulangi kata atau kalimat tidak berbahasa biasa. Yang ke-13, tidak suka dipeluk, disayang atau menyayangi. Yang ke-14, tidak tanggap terhadap isyarat kata-kata atau bersifat seperti orang tua. Yang ke-15, tidak berminat terhadap metode pengajaran yang biasa. Yang ke-16, tantrum atau suka mengamuk. Yang ke-7, saya akan menjelaskan tentang tunawicara atau disebut pula dengan gangguan berbicara. Adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara atau bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Bayi terlahir tuli dan bisu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetika atau keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat seperti antar sepupu kandung, sehingga terjadi mutilasi gen yang tidak wajar. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara. Adapun ciri-ciri bisu antara lain berbicara keras dan tidak jelas, suka melihat gerak bibir dan gerak tubuh teman berbicaranya, telinga mengeluarkan cairan, menggunakan alat bantu dengar, bibir sumbing, suka melakukan gerakan tubuh, dan cenderung pendiam, suara sengau dan cadel. Tidak semua anak-anak yang menyandang kondisi tunawicara mengekspresikan gejala yang sama. Beberapa dari mereka mungkin dengan berdiri dan tak bergerak dalam pengaturan sosial tertentu dan tidak memiliki komunikasi apapun. Kedelapan, saya akan menjelaskan tentang berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan potensi unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dibawa sedari lahir. Anak berbakat memiliki kemampuan umum dan kecerdasan di atas rata-rata, kreativitas dan tugas perkembangan yang di atas kemampuan rata-rata. Ciri-ciri anak berbakat yaitu daya tangkap yang cepat, memiliki kecerdasan tinggi, berpikir kritis dan luas, kreatif, mudah memecahkan masalah, memiliki keingintahuan yang tinggi, memiliki inisiatif, memberikan banyak prestasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki rasa percaya diri. Yang ke-9, saya akan membahas tentang hiperaktif. Hiperaktif merupakan suatu kondisi di mana seseorang menjadi lebih aktif dari biasanya. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya peningkatan gerakan, perilaku agresif, perilaku impulsif, dan mudah terusik. Orang dengan hiperaktif umumnya dapat mengalami masalah lainnya akibat dari kesulitan yang dialami untuk
duduk dengan tenang dan berkonsentrasi. Misalnya, hiperaktif dapat menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas di sekolah atau tempat kerja dan juga dapat dipengaruhi hubungan dengan keluarga dan temannya. Hiperaktif bukanlah sebuah penyakit tersendiri, melainkan salah satu tanda dari gejala dari suatu kondisi kesehatan. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan adanya kondisi kesehatan yang mendasari terjadinya hiperaktif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Saya berharap hasil yang saya jelaskan tadi memberikan manfaat untuk kalian semua. Saya Nana Surani, selamat sore. Sekian dan terima kasih.